Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah malam hari ini pertemuan kita yang kelima. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga di zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam taklim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu dan keluarga sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangkaian kajian Quranic Journey untuk yang pertemuan kelima. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh di malam hari ini semoga menjadi bermanfaat dan menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh sahabat, pengikutnya dan kita semuanya. Kami muliakan, pertama saya mohon izin ini seperti biasa ada error, nggak bisa menampilkan kamera dan audionya di laptop saya ini. Tahu seperti apa. Jadi mohon izin malam ini saya menyampaikannya via handphone, jadi nggak tampak ini. Seperti itu. Dan ini juga tapi bisa menampilkan di layar ya materinya. Alhamdulillah. Baik, Bapak muliakan, kita di malam hari ini akan bersama dengan surat Al-Hadid ayat 10. Ayat 10 Ustaz. Ayat 10. Iya, 10 kan? Iya, 10. Surah Al-Hadid ayat 10. Baik. Seperti biasa. Silakan dibacakan terlebih dahulu di surah Hadid ayat 10 ini. Siapa akan membacakan untuk kita? Silakan dengan Bunda Eli. Assalamualaikum Bunda Eli. Waalaikumsalam Bu Ana. Ayat 10 Bu Ana. Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ayat 10.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله مِثْرَةُ السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون khabir. Baca artinya Pak Ustadz? Boleh, silakan. Iya. Mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum menaklukkan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan balasan yang baik kepada mereka masing-masing. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Bunda Eli. Bapak yang muliakan, kita lihat surah Al-Hadid ayat 10 yang dibacakan tadi. ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Baik, seperti biasa, di antara Bapak Ibu ada yang sudah menyelesaikan menuliskannya, ayat dan juga uraian-uraian kata-kata yang ada di dalam surah Al-Hadid ayat 10 ini. Silakan ditampilkan ke layar bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tulisan dan uraian. Saya Bunga, silakan Bun. Oh, alhamdulillah. Ya, tapi ya saya pakai pensil jadi tipis. Ya tipis ya. Boleh saya dijadikan co-host mungkin supaya saya bisa menampilkan. Ustadz pakai yang ini udah deh, kayaknya udah deh. Yang ini Bun, yang di ini nih, yang dimana, di Ustadz? laptop. Yang gak ada gambarnya. Ada dua Bunda. Ya nggak bisa ditampilkan ya ke depannya. Ustadz yang mana sih, aku bingung deh. Ntar dulu. Ya dua-duanya saja nggak apa-apa. Dua-duanya ya. Saja nggak apa-apa. Ketik namanya aja Bu. Atau yang ini boleh ditampilkan dari yang sudah ada di layar. Ustadz mohon maaf, yang satu belum connect ininya. Iya belum connect Ustadz, jadi nggak bisa. Audionya belum connect. Memang yang satu nggak bisa. Yang satu tuh audio dan videonya tidak bisa ditampilkan. Jadi ini audionya ya, jadinya nggak bisa dijadiin co-host ya. Oh nggak bisa. Oh ya. Iya, ini baru connecting sebentar. Oh iya, nggak bisa connect nih Ustadz. Nggak bisa gitu. tadi dicari. Baik, ditampilkan saja kalau begitu. Baik Bu Bunda Ngadida, naik coba ditampilkan. Dikatasin lagi Bun. Katasin lagi Bun. Baik. Iya, alhamdulillah. Sudah berapa kata yang Bu Ngadina sudah temukan di ayat-ayat itu? Ada berapa, Bun? 52 Ustaz. 52. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan.
Siapa lagi yang udah? Pak Haji? Bunda Riri udah. Saya Ustadz. Siapa itu? Oh, Bu Bu Sri ya? Bu Eli. Bu Eli. Oh, di keatasin, Bun. Tadi nggak kelihatan. Kelihatan? Iya. Baik. Iya, boleh ke atas lagi sedikit, Dikatasin Ibu. lagi, Bun. Baik. Apa sudah diisi kolom-kolom yang ini lain? tadi. Iya. Ini disambung lagi ke sini. Oh, subhanallah. Luar biasa. Ada 49 Ustaz. 49 ya. Alhamdulillah. Hmm. Yang banyak tentu saja 49. Makasih Bunda Eli. Selanjutnya silakan dengan siapa? Bunda Riri mana Bunda Riri? Dengan Boleh. saya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, wah tegas sekali ininya tulisannya. Saya ada 52 Pak Ustadz. 52. Tanggung sekali 53 aja ya. Ya, baik, alhamdulillah. Terima Barakallahu fiik. kasih. Ya, tadi sama Bunda Ngadina juga 52 ya. 52 ya. Baik, selanjutnya siapa nih Bun? Bu Sri Dwiyati. Oh, Pak Haji. Pak Farid apa Bu Pak Sri? Farid. Pak Farid dulu deh, baru Bu Sri. Pak Farid, ya boleh Pak Farid. Ya. Ini kan 10 ayat 10 aja satu ayat ya. Baik Pak Farid. Ayat 10. Urayanya, monggo. Sampai baik, berapa kolom? 53 saya Ustaz. Tuh kan 53. Wah, keren. Aku juga 53 Pak Farid. Baik, alhamdulillah. Yang selanjutnya, Silakan Pak Haji Zainal. monggo. Ustaz. Monggo. Iya, subhanallah. Iya. Selanjutnya, halaman selanjutnya, Pak Ji. Satunya di sini nih, Bung yang panjang. Bolak-balik ini. Ya, Bungnya panjang. Ya, makanya nanti insya Allah jika usia panjang di berikutnya, nanti tidak saya kasih kolom-kolom ya. Biar bikin sendiri. 53 juga ya Pak Haji ya? 53, Ustaz. 53. Mantap. 53. Hari ini tadi berapa ya? 52 ya? 52. Dari Riri 52. Ya mungkin diilang. Haji Farid 53 ya? Aku 53 juga Ustaz. Oh, 53. Mungkin Ya, ada yang 53 Tutornya 53 ini. Ada yang 55. Berarti detail. Kok saya nggak nyampe ya? Berarti saya kurang ya. Baik nanti. Ustaz yang benar kali Ustaz. Ya, nggak tahu, kita lihat coba nanti ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Tapi sebelum lihat itu kita coba tafsir daripada ayat ini, pesannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-10 surah Al-Hadid masih berbicara tentang golongan yang mau berjihad di jalan Allah, dan tidak hanya berjihad tetapi juga mau berinfak dari sebagian harta yang telah diberikannya. Maka ada orang-orang yang enggan untuk berinfak, berjihad dan berinfak, maka dicela oleh Allah SWT di ayat sebelumnya. Di ayat ini Allah seakan-akan menegaskan, bertanya, meminta argumen, meminta alasan. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah? Apa kalian khawatir dengan infak yang kalian berikan itu kalian menjadi miskin? Walillahi mirathus samawati wal ard. Padahal Allah mirath. Allah pemilik semua pusaka. Allah pewaris yang ada di langit dan di bumi. Apa makna waris? Waritha yarithu, asal kata 3 huruf, wawu, ra, dan thin, dan tha, maksud saya, dan tha pada dasarnya adalah pengalihan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain karena ada satu sebab. Sebab yang dimaksud adalah kematian. Itulah warisan.
mengalihkan harta dari seseorang kepada orang lain karena sebab kematian. Jadi namanya warisan harus ada syarat mutlak yang tidak bisa tidak adanya kematian. Kematian yang dimaksud bisa jadi kematian yang sesungguhnya dalam artian memang orangnya fisiknya nyata, wujud nyata, meninggal, mati. Bisa juga ulama mengatakan kematian dimaksud adalah hilangnya seseorang setelah sekian lama, ya ditunggu 5 tahun, 10 tahun, itu tidak juga ada kabar beritanya, sudah dicoba untuk dicari, maka kemudian pengadilan akan menentukan bahwa yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Ketika dinyatakan meninggal, maka hartanya yang dimiliki menjadi harta waris. Nah, jadi warisan itu maknanya adalah pengalihan hak dari seseorang kepada orang lain karena adanya satu sebab. Sebab yang dimaksud adalah sebab kematian. Bapak Ibu muliakan, harta yang dikuasai oleh seseorang karena hasil usaha, karena hasil didapat dari hadiah, hasil dapat dari apapun sumbernya yang halal, itu yang halal. Bahkan kalau ada pun yang tidak halal sekalipun, maka kenyataannya harta itu di tangan manusia itu nilainya, kita bicara yang halal terlebih dahulu, 97,5% adalah milik dirinya. Sedangkan 2,5% ketika dia sehat, ketika dia mampu, 2,5% adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dalam bentuk apa? Zakat. Zakat. Ketika seseorang mengalami keadaan yang ditemukan tanda-tanda akan datangnya kematian, maka ketika kematian akan datang, sudah ada tanda-tanda kematian datang kepadanya, sakit yang sudah parah misalkan, sehingga diduga nih akan tidak lama dia meninggal, maka yang bersangkutan hanya memiliki hak atas hartanya itu 1/3 saja dari total seluruhnya, yaitu dalam bentuk apa? Pemberian atau penyaluran melalui wasiat. Seperti itu. Jadi itu orang yang keadaan seperti itu tidak boleh dipengaruhi sehingga dia lalu kemudian jor-joran mengeluarkan hartanya. Dalam agama dia hanya boleh mengeluarkan 1/3 dari total hartanya agar tidak ada kezaliman kepada orang lain. Begitu seorang meninggal, maka 100% hartanya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepemilikannya, tetapi cara pendistribusian dan pembagiannya, yaitu dalam bentuk apa? Warisan. Setelah dikurangi wasiat yang telah diberikan atau hak-hak orang lain yang ada pada harta itu dikeluarkan terlebih dahulu, maka sisanya haknya adalah hak waris oleh para ahli warisnya. Nah itulah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, "Hai manusia, mengapa engkau khawatir berinfak, bersedekah, padahal Allah adalah zat yang maha bisa untuk mengalihkan kekayaan yang ada di langit dan bumi kepada siapa yang dikehendakinya." Seperti itu. Lalu kemudian la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ini bicara kualitas, bicara momentum. Orang berinfak, orang bersedekah ada nilai kualitasnya. Ketika dibutuhkan, maka ketika infak itu dibutuhkan oleh pihak lain, maka nilai kualitas dari infak itu tinggi nilainya. Tetapi ketika orang-orang lain tidak membutuhkan infak tersebut, maka kualitas infak tersebut jadi berkurang. Ayat ini mengatakan la yastawi minkum, tidak sama orang yang ada di antara kalian, hai orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Apa? Man anfaq, orang yang berinfak min qablil fathi wa qatal. Berbeda orang-orang yang berinfak dulu sebelum terjadinya fatah dan juga berjuang di jalan Allah dengan orang-orang yang berinfak hartanya tetapi setelah terjadinya fatah. Apa fatah itu?
Fatah itu secara umum ini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang memahami kata Fatah itu pada 3 peristiwa besar. Peristiwa yang pertama namanya adalah peristiwa Fathu Makkah. Itulah yang paling masyhur, peristiwa Fathu Makkah. Lalu yang kedua peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kalau perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ada satu lagi peristiwa yaitu Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Maka orang ini manapun ini pendapat itu, ketika misalkan yang dimaksud adalah Hudaybiyah yang paling pertama dahulu misalkan Hudaybiyah, maka orang-orang yang berinfak dikala Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabatnya untuk berinfak pada terjadinya perang Hudaybiyah, sebenarnya bukan perang, perjanjian Hudaybiyah, maka orang-orang tersebut memiliki posisi kedudukan yang mulia dibanding sahabat-sahabat yang berinfak setelah terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Karena waktu itu sangat dibutuhkan. Ada 1.500 orang yang pergi menuju ke Mekah untuk bersama-sama Rasul untuk berumroh, tapi kemudian terganjal tidak bisa memasuki kota Makkah, dilarang oleh Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy, sehingga kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang sesungguhnya adalah secara taktik, secara strategi dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dipahami oleh sahabat. Bahkan sebagian sahabat memandang dan mengira bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah kekalahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bernegosiasi, di dalam berdamai, di dalam melakukan perjanjian. Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas, yang strateginya luar biasa, sehingga strategi itu tidak dicapai, tidak didapat atau tidak dipahami oleh sahabat. Kelihatan dan tampaknya perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi, yang disepakati oleh Nabi di dalam pandangan para sahabat merupakan kekalahan. Kekalahan Nabi, kekalahan Islam dari orang-orang Quraisy. Tapi sesungguhnya ternyata jauh di balik itu, ternyata itu adalah suatu kemenangan. Itulah strategi, itulah taktik, itulah kalau bahasa kita mungkin politik seperti itu. Jadi politik kelihatannya adalah mengalah, tetapi sesuatu yang mendapatkan ada harapan besar di belakang itu yang tidak ditangkap kecuali orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang mampu menangkap hikmah di balik itu. Apa? Bapak muliakan. Di dalam poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu, salah satu di antara misalnya 10 tahun melakukan gencatan senjata antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Apalagi yang kedua misalnya. Yang kedua, Nabi di tahun itu tidak boleh berumroh. Boleh datang lagi di tahun kemudian. Itu perjanjiannya. Nabi sepakat. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, ini dia. Yang ketiga dan keempat yang berat ini menurut sebagian pandangan. Semuanya ini berat dalam pandangan sahabat. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa yang ketiga? Perjanjian yang ketiga adalah jika ada orang-orang dari Mekah pergi ke Madinah, maka kewajiban Rasul dan kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah tersebut ke Mekah kembali. Tidak boleh ditahan di Madinah. Terus poin yang keempat adalah jika ada orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah, yang berziarah ke Mekah, berwisata ke Mekah atau pergi ke Mekah, maka tidak ada kewajiban orang-orang Mekah untuk mengembalikan orang tersebut, orang Madinah tersebut ke kota Madinah. Inilah yang dianggap oleh para sahabat, ini tidak adil. Kesepakatan yang timpang, kesepakatan yang memenang sendiri. Apa? Orang Madinah pergi ke Mekah tidak harus dikembalikan, tetapi orang Mekah pergi ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Nah, itu kan berarti nggak adil. Gitu. Nah, ketika Rasul menyatakan iya, Rasul menyetujui dalam pandangan sahabat, terutama Abu Bakar, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab secara tegas mengingatkan kepada Nabi, bukankah ini suatu kezaliman, ini ketidakadilan. Nabi tersenyum saja. Tetapi kemudian apa yang terjadi kemudian itulah artinya
kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi. Maka Nabi itu, Bapak Ibu muliakan, sifat dari Nabi itu ada 4. Siddiq, semua Nabi ini, Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Kan begitu ya, sifat Nabi ya. Siddiq, jujur. Amanah, memegang amanat ya. Terpercaya. Fatonah, cerdas. Orang yang intelek. Nggak ada Nabi yang, mohon maaf, bodoh tuh nggak ada. Nggak ada Nabi yang bodoh. Cerdas Nabi. Dan itu syaratnya. Dan kepala tabligh menyampaikan. Itu Nabi cerdas. Menjangkau wawasannya, perkiraannya, pemahamannya menjangkau jauh ke depan di luar dari jangkauan para sahabat. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu muliakan? Ternyata kemudian difahami kemudian oleh sahabat termasuk Umar bin Khattab yang pada mulanya tidak sepakat. Apa itu? Ketika mengatakan orang-orang yang dari Mekah pergi ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah, maka sesungguhnya itu adalah keberuntungan bagi orang Islam, bagi Nabi dan kaum muslimin. Mengapa? Sebab orang-orang yang pergi dari Mekah ke Madinah, lalu ketika berada di Madinah berinteraksi dengan kaum muslimin, melihat akhlak dan keindahan daripada budi pekerti Nabi SAW, lalu dia terketuk hatinya masuk Islam, maka dengan perjanjian tadi, kalau dia wajib dikembalikan ke Mekah, maka keuntungannya ada 2. Pertama, Nabi dan kaum muslimin bisa melihat orang yang masuk Islam tadi sungguh-sungguh nggak Islamnya. Kalau dia sungguh-sungguh ketika balik ke Mekah, maka dia akan menjadi mukmin tetap, yang teguh, yang tahan, yang teguh, yang mantap. Tetapi kalau Islamnya itu Islam-Islaman, maka dia akan kembali kepada murtad. Oke, silahkan saja itu. Kalau dia mantap, maka dia akan mendakwahkan Islam tanpa perlu Nabi dan sahabat kembali ke Mekah untuk mendakwahkan, karena ada orang-orang yang sudah datang dari keluarga mereka sendiri tentang manfaat daripada masuk Islam, maka tentu saudaranya, keluarganya akan mendengar, akan dengan sukarela masuk Islam. Itu keuntungannya. Jadi Nabi gak usah repot-repot berdakwah. Kenapa? Akan ada orang-orang yang dari Mekah pergi ke Madinah, terketuk hatinya masuk Islam, balik lagi ke Mekah, dia akan berdakwah di sana. Tapi kalau dia pergi ke Madinah, masuk Islam hanya sebagai kamuflase, sebagai kedok, kebohongan, kemunafikan, maka pergi ke Madinah, pergi ke Mekah balik, akan murtad lagi. Untung juga bagi Islam. Kenapa? Berarti tidak memiliki orang yang munafik. Dia tidak akan perlu berlama-lama di Madinah. Sebab kalau berlama-lama di Madinah, ini orang munafik membahayakan. Nah, seperti itu. Sebaliknya, jika ada orang Madinah pergi ke Mekah, lalu kemudian dikembalikan ke Madinah, paling tidak dia akan menjadi mata-mata seperti apa kekuatan orang-orang Quraisy yang kelak nanti Nabi akan lakukan penaklukan ke sana. Itulah contoh fatanatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan, kejelian, detail strategi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lainnya, termasuk di sini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perang Hudaybiyah. Maka ketika itu Nabi mengajak sahabat untuk berinfak, maka orang-orang yang terketuk hatinya berinfak itu jauh lebih berkualitas daripada orang-orang yang berinfak setelah peristiwa itu. Itu kalau peristiwanya Hudaybiyah. Yang kedua adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah atau pembebasan kota Makkah. Maka tentu saja Nabi SAW membutuhkan banyak, perlu dukungan materi, dukungan perbekalan, perbedaran, karena akan membawa pasukan begitu banyak untuk menaklukkan kota Makkah. Itu pun dibutuhkan daripada infak, sedekah, kontribusi dari kaum muslimin baik muhajirin maupun ansor. Maka ketika itu mereka mau mengeluarkan hartanya, dipuji oleh Allah, itulah yang terbaik ketika dibutuhkan momennya. Tapi ketika setelah terjadi peristiwa itu, dia mau berinfak seberapa banyak pun, nilainya tidak melebihi keutamaan daripada orang-orang yang berinfak ketika momennya dibutuhkan. Dan yang ketiga, peristiwanya Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, ketika Nabi SAW akan memerangi, akan berperang, akan menghadapi kekuatan superpower dunia waktu itu, yaitu apa? Yaitu kekuatan Romawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumpulkan sahabatnya untuk meminta kepada mereka mengeluarkan segala apa yang dimilikinya untuk menjadi perbekalan peperangan. Dan peristiwa yang luar biasa jadi contoh kepada kita, ada 2 tokoh di situ, sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar
berinfak, orang yang gemar berinfak. Saking gemar berinfak, Nabi pernah memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, nanti suatu saat saya akan kalahkan Abu Bakar di dalam berinfak. Saya akan lebih banyak berinfaknya dari Abu Bakar. Maka peristiwa Perang Tabuk itu momen yang kemudian dimanfaatkan oleh Umar bin Khattab. Dia mengeluarkan separuh harta yang dimilikinya untuk Rasulullah, untuk kaum muslimin, sebagai perbekalan Perang Tabuk. Tapi apa yang terjadi? Ketika selesai Umar bin Khattab berinfak, giliran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berinfak, apa yang terjadi? Semua hartanya diberikan untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terheran-heran sambil mengucap, "Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar." Apa yang kau tinggalkan kalau kau infakkan semua, hai Abu Bakar? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Jawaban yang dikenal, catatan sejarah, apa mengatakan? Abqaituhumullah wa rasulah. Ya Rasulullah, cukup aku sisakan untuk keluargaku semuanya itu Allah dan Rasulnya saja. Aku berikan semua hartaku demi perjuangan. Maka saat-saat genting seperti itu, peperangan yang sangat genting, peperangan di musim panas yang luar biasa butuh perjuangannya. Udah terik, matahari yang luar biasa, panas, kemarau luar biasa, perjalanan yang jauh, perbekalan yang terbatas. Inilah saat-saat perang yang luar biasa ganasnya, bahkan diabadikan di dalam surat At-Taubah. Maka orang-orang yang mau mengeluarkan dalam peristiwa itu berinfak untuk membela, mendukung perjuangan Perang Tabuk, dipuji oleh Allah. La yastawi, tidaklah sama orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk Perang Tabuk dan orang-orang yang mengeluarkan hartanya setelah peristiwanya itu. Nah, ini intinya apa? Memuliakan pada poin penggalan ayat ini. Berinfak, bersodako itu nilai kualitasnya bukan hanya pada kuantitas. Bukan pada banyaknya berapa. Pertama mungkin banyaknya. Seberapa banyak orang berinfak. Tetapi nilai daripada infak itu akan dilihat sebagai kualitas yang tinggi ketika saat atau momen dibutuhkannya oleh orang lain. Nah, itulah baru kualitas daripada infak yang bagus, yang baik, yang mulia, tatkala dibutuhkan bantuan, dibutuhkan pengeluaran dana itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada kita dalam satu hadisnya, berinfaklah kalian. Jangan sampai datang masanya, tiba waktunya kalian berinfak kepada orang lain dan tidak ada satupun orang yang mau menerima infakmu karena semua mereka sudah merasa cukup dari hartanya. Maka ketika itu tidak ada lagi manfaat berinfak. Sebab orang semua ingin berinfak dan tidak ada yang mau menerima infak. Kenapa? Karena semuanya sudah dicukupkan. Dan tatkala itu orang baru menyesal. Kenapa? Dia terlambat untuk berinfak. Atau berinfak tatkala saat-saat nazak, saat-saat kematian tiba, sebagaimana diabadikan di dalam surah Al-Munafiqun. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong tundalah usiaku dan umurku barang sejenak saja ya Allah. Agar dengan umur yang sejenak kau tundakan usia dan ajalku itu, aku akan banyak-banyak bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Tapi apa jawaban Allah kepada orang-orang yang meminta seperti ini? Fala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sama sekali tidak mungkin akan menunda sedikit pun ajal seseorang bila memang tiba saatnya. Bapak yang muliakan, jangan sampai kita terlambat mengambil momentum untuk berbagi dengan yang lainnya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Orang-orang yang berinfak di masa-masa saat dibutuhkan itu a'zamu darajatan, derajatnya tinggi, derajatnya agung, derajatnya mulia dibanding orang-orang yang mau berjihad, berinfak tapi setelah peristiwa itu. Nah, itu. Akhir daripada ayatnya, wa kullu wa'adallahu husna. Dan masing-masing Allah janjikan balasan yang terbaik bagi mereka. Al-husna, ulama mengatakan al-husna di sini adalah surga. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Allah maha mengetahui, detail pengetahuannya tuh khabir. Kata khabir sepadan dengan makna alim. Alim juga mengetahui, khabir juga mengetahui. Tapi mengetahui dalam konteks khabir itu pengetahuan yang detail, yang rinci sekali. Kalau alim, pengetahuan Allah menyeluruh apa saja, pada masing-masing itu Allah tahu detailnya, seluk-seluk beluk yang detailnya Allah tahu. Itulah khabir. Itu makna khabir seperti itu. Itulah pesan ayat surah Al-Hadid ayat 10. Mudah-mudahan kita Bapak muliakan orang yang terus menerus dijelaskan di dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mau mendengarkan ucapan yang baik yang firman Allah, fayattabi'una ahsana, dan mau mengikuti jalan terbaik, sikap terbaik dari apa yang disarankan, dipesankan oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian pesan, pelajaran atau isyarat daripada surah Al-Hadid ayat ke-10 ini. Alhamdulillahi wallahu a'lam. Baik, Bapak yang muliakan, kita lanjutkan sekarang dengan uraian. Kalau saya, nanti kita cek ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini, kalau saya berapa kata yang sudah saya dapatkan. Ternyata kalau saya nih nanti boleh jadi berkurang memang. Oh ternyata iya nih. Kan kurang tuh betul. Kurang di sini kurang wow tuh. Oh. Jadi berapa jumlahnya tambah 1? Ini 51. Bener berarti jumlahnya 52. Subhanallah. Tuh, jadi Bapak Ibu yang angkanya tadi 52 pas sekali gitu ya. Pas sekali gitu tuh jumlahnya. Sebentar. Nah, ini dia nih. Sampai 35 ini. Oke, jadi yang 35 harusnya naik ke atas. Jadinya 52. Betul ya Bapak Ibu ya. 52. Sementara ini yang saya dapatkan. Baik. 1. Ada yang 53, tapi kita lihat nanti yang mana mungkin ya, yang bisa jadi mungkin masih ada yang tertinggal saya nih. Tapi sementara jumlah yang kita sebut ada 52. Wa, kita masuki Bapak Ibu. Wa itu artinya dan. Dan wa ma lakum. Ya. Apa ma di situ? Ma. Tidak. Tidak ya. Tidak. Tidak. La bagi kalian, Allah untuk tidak. An itu sebenarnya tidak ada makna khusus. An itu tidak ada makna yang spesifik dia itu. Nah, bisa akan, bisa untuk, ya gitu ya. Gitu ya. Jadi maknanya memang tidak persis ada dalam bahasa kita. Oh ini salah nih 53. Benar. Berinfak. Ini mengapa bukan sih? Apa Bu? Mengapa bukan nih? Mengapa? Mengapa? Oh, wa malakum, mengapa ya? Mengapa tidak? Mengapa? Oh ya, sudah ada la-nya di sini. Ala tidak. Di sini berarti ma-nya istifham. Mengapa? Apa aslinya sih ya? Apa? Tapi nggak apa-apa tadi. Mengapa? Apa kalian tidak mau berinfak? Aslinya begitu. Apa? Dan mengapa kalian tidak? Kalian kalau mengapa secara bahasa aslinya adalah kaifa. Atau limada gitu ya. Limada. Tapi ternyata bisa menggunakan kata makna yang luasnya. Fi pada sabil jalan Allah. Walillahi, wawunya di sini padahal. Padahal ya bagi Allah
Miras. miras, Pusaka. pustaka, Warisan, pusaka. samawati, Samawat, langit. Dan 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 al-ard, bumi. Bumi. Lah tidak ya. La, tidaklah. Ya. Tidak. Ya. Sama. Yastawi, sama. siapa? Minkum, dari kalian. Dari kalian Dan terus. barang siapa? Man siapa? Dan orang orang yang. Orang. Orang yang. Oke, orang yang. Yang. Kalau lafziahnya begitu. Orang yang. Orang. Orang yang nafkah. Orang yang berinfak. Berinfak. Min qabli. Oh, min qabli itu salah nih. Mim Harusnya dua sabqobal. ini. Bisa Ya, itu Ustaz. Iya benar 53 itu berarti. ya, Masya Allah. Aduh, Bu Riri beneran luar biasa. 53. Kita digabung, Saya harusnya bisa. Luar biasa. Ini kenapa nulisnya double saya ya? Ya Allah. Iya, ya Allah, luar biasa. Bener 53? Ya Rabbal Benar. Alamin. Saya bicara di Akhilah. Alhamdulillah. Allah. Oke. Dari qabli, sebelum al-fatah, penaklukan. Penaklukan. Wa qatal, dan qatal, berjuang atau berperang. Ulaika, mereka itulah. Mereka itu a'zam, paling besar. Paling Mulia, paling besar. Paling besar. Apanya? Atau paling tinggi, Bapak Ibu? derajatnya. Paling tinggi. Karena bicaranya kan ini kan? Iya, Apa paling tinggi ya. namanya? Derajat kan? Iya. Derajat itu apa? Tingkat. Jadi ini terkait dengan ayat yang lain nanti, Bapak Ibu yang muliakan. Nanti ada di dalam surah Tahrim ya. Yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana asmim lana nurana. Jadi orang-orang yang beriman itu digambarkan dalam ayat lain itu karena infak yang dilakukannya, karena ibadah yang dikerjakannya itu, mereka menuju surga itu penuh semangat dengan berjalan, tapi yas'a, sebagaimana orang bersa'i. Yas'a, sa'i. Sa'i itu kan lari kecil tapi tidak berlari sebenarnya. Nginclik. Nah, bahasa apa tuh nginclik? Nginclik. Setengah lari. Saking mereka bersemangatnya tapi nggak berlari. Bersemangat untuk menuju meraih surga. Surganya itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat sampai 8 tingkat. Begitu ya, sampai 8 tingkat. Sehingga mereka itu ada yang sampai di surga ketiga terhenti di situ, ada dia sampai di surga ketiga, ada yang terus berjuang 4, 5 sampai bukan 4, 5 ya, 5, 4, 3, 2 sampai yang tertinggi, atau yang tertingginya 1 atau 8 tuh ya. Pokoknya begitulah. Tuh a'dhamu darajatan, derajat yang tinggi. Minalladzina, daripada. Daripada. Bagaimana tanya daripada? Kalau diikuti kata perbandingan. Isim tafdil ya. Orang yang berinfak. Mereka. Mimba'di. Dari setelah. Meski Bapak Ibu, meski kita terjemahkan min itu dari ba'di itu setelah, min qabli, min itu dari, qabli itu sebelum, tapi dalam terjemah nanti ayatnya kata-kata min itu nggak keluar ya Bapak Ibu. Jadi nggak dikeluarkan, itu kata yang sudah melekat. Min qabli artinya sebelum, min ba'di setelah. Tidak ada lagi kata dalam terjemahannya kata dari itu muncul. Tapi kalau diurai seperti ini ya muncul. Kalau diurai. Oke, wa, dan
Qatal, berjuang. Berperang. Perang, berjuang, sahih. Gitu ya. Terus Qatalu mereka ya. mereka Wa kullan dan kullan dan tiap Masing-masing. masing-masing Masing-masing. masing-masing. tiap-tiap. Masing-masing. Tiap-tiap sama ya. Sama. Tiap. Oke. Wa'adallahu, masing-masing Allah menjanjikan balasan. Allah al-husna, balasan terbaik. Apa itu balasan terbaik Bapak Ibu? Syurga. Pahala. Syurga. Yaitu surga. Pahalanya surga. Iya benar. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Dan Allah terhadap apa yang ta'maluna kalian lakukan, Buat kan kalian maha teliti. Nah, mengetahui dengan teliti. Maha teliti. Subhanallah. 50 berapa berarti? 53. 53 tadi yang lengkap satu ya. Ya Allah. Iya. Selamat benar ini pas. Luar biasa. Sekarang fiil dulu nih. Fiil kita gini sekarang kita biar cepat. Kita ini aja Bapak Ibu. Kita apa namanya copy paste aja nih yang ininya nih, yang fiilnya nih. Kalau saya ada berapa fiilnya nih Bapak Ibu? Bapak Ibu nih. Fiilnya ada berapa yang sudah tertulis itu? Di atas. Nafako 1. Jumlahnya ada 7. 7. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada yang belum berarti saya nih. Alamah, amalah, Apa Bun? ta'lam. Oh, anfak nih betul. Anfak nih betul nih. 8. Sekarang yang isim. Oh, isim banyak lah mestilah. Isim banyak lah. Banyak. Iya, atau huruf dulu. Huruf dulu nih. La, ya. La huruf. Terus an huruf, anla huruf. Terus fi sabilillah fi huruf. Walakum walillahi wal wa la man min laki. min 19. qabli 19. Subhanallah. Wa min laki. min lagi. Wa lagi. min lagi. Wa lagi. Ba. Udah ya. Sisanya berarti isim nih. Udah isim. Isim kita copy paste isim. Isim lagi. Isim. Isim lagi. Iya. Sim. Nah, sekarang kita uraiannya. Dan-nya huruf apa ini? Huruf ataf. Terus maknya mengapa isim istifham ya? Istifham.
Terus lamnya huruf Jar. dan isimnya kumnya domir Tasir. muttasil khotob. Luar biasa. Khotobun banyak. Khotobun. An huruf nasab. Huruf nasab. Huruf nasab. La huruf Nafi. tunfiku fi'il Mudhari. mudhari' sahih. Wawunya domir muttasil apa itu? Ghaibun. Goiku. Oh, bukan ghaibun, bukan ghaibun, salah. Mukhatabun. Tu mukhatabun. Kamu Kecuali kalau kalian. ya lamun itu ya. Foto. Mukhatabun. Fi huruf Jar. jar. Sabil mufrad. Mufrad. Allah lafaz jalalah. Jalalah. Padahal. Nah, kalau padahal huruf apa namanya? Hal. Iya, sahih huruf hal. Hal. Lamnya jar. Jar. Allahnya lafaz jalalah. Pusaka isim mufrad. Mirasnya miras itu masdar. 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 Iya. Miras. Waratha yarithu irthun wa mirathun. Gitu. Ya. Masdar. Samawat Imam Mu'anats. Salim. salim sahih. Terus wawunya Waw ataf. Oh. al-arad mufrad muannas. Muannas boleh nyebutnya mufrad, tidak juga nggak apa-apa sebab art itu memang tunggal ya. Lanya nafi. 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 Yastawi fi'il mudhari. Minkum jar Jar. domir Mukhatabun. Kabun. muttasil Tasil. muttasil Mukhatab. mukhatabun. Man anfaq. Mannya apa? Mausul. Sul. Sahih. Anfaq fi'il Madi. di min jar qabli. Iya, isim majrur. Ini apa namanya? Isim majrur. Isim majrur. Ya isim kedudukannya namanya isim majrur. Al-Fatah mas Masdar. wa ataf Atau total fi'il ma Mandi. ulaika isim adam isim Tafsir. tafdil. Tafdil tadi Perbandingan. perbandingan. Lebih. Nah, di sini lebih artinya karena minal. Di sini bukan paling ya. Lebih. Bisa paling, bisa lebih. Satu pada pola yang sama, bisa lebih, bisa paling. Darajatan Mufrad. Iya, derajat lagi sih. Mufrad, muannas. Oh, mufrad mu'annas. Ya, mufrad muannas. Jamannya apa darajah? Darajat. Iya, benar darajat. Derajat itu ya. Tingkat. Iya. Tinggi, udah paling tinggi derajat. Min. Jar. huruf jar. Alladzina isi mau. Usul. Anfaku fi'il ma. Di. Wawunya Domir. apa nih? Mutasil ghaibun. Muttasil ghaibun. Ghaibun. Betul, ghaibun. Jar. Min
jar. Jar. Ba'di isim Isim majrur. Isim majrur. Kalau ibu ketemunya ba'da nanti zorof. Ba'da zorof. Kalau qabla zorof. Terus Tapi juga qabli isim majrur. Oh, Suara induk Wa ataf. atau suara induk. Berjuang fiil ma Mati. wawunya domir Domir apa nih? Ghaibun. Waibun. ibun. Wakulan wa ataf Atau masing kulan mansib. isim. isim Apa ya namanya isim? Kulan masing-masing. Ya. Oh, iya. Ini bisa zorof. Zorof. Masing-masing. Zorof. Kula setiap ya dorok. Ya, tiap-tiap tuh zorof. Wa ada Sudah ya malam. nanti Allah lafad Jalala. ala husna isim Husna. tafdil. Sifat. Tafdil. Tafdil lagi nih. Nah, tafdil. Fu'la. Terbaik tuh. Wa ataf Allah lafad jalala. Terus bi jar jar Mausul. usul terus ta'malun Yang mudhari. Dari. wawunya domir muttasil muqatab Mukhatab. karena tak depannya. ya Khabir sifat. Oh, subhanallah. Jadi ini kita tambahkan sini Bapak Ibu ya. 52 harusnya 53. 53. kurang satu Kurang satu Ibu ya nggak apa-apa sih. kurang satu Alhamdulillah. Seberapa dapatnya juga alhamdulillah nggak apa-apa Bu Ustaz. ya Ustaz Ya gampang pokoknya kalau kurang ditambahin kalau lebih kurangin jadi tapi pasti prosesnya ada. Oh ternyata ini saya lebihnya di sini, oh saya kurangnya di sini. Nah gitu tuh. Yang penting tuh itunya tuh. Jadi koreksi itu apa namanya dan perbaikan untuk supaya lebih tahu. Oh apa. Yang hari ini dapat 39, oh, ternyata ini diurai. Kan mungkin yang lain tamalun sendiri, amfaku sendiri, kan gitu ya. Oh talu sendiri, akhirnya jadinya kurangnya banyak. Karena wawunya nggak masuk di sini. Nah setelah tahu, oh ternyata diurai wawunya toh iya. Baik, Bapak kan kita baca hadis Qudsi. Siapa nih Bu Ana yang akan membacakan untuk kita semua nih? Baik, dengan Bunda Mariati bisa, Bun? Assalamualaikum. Oh, bisa, Saya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Masya Allah, luar biasa. Artinya Bun? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan apa yang belum pernah didengar oleh telinga dan apa yang belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Wah, bisa tepat begitu terjemahannya luar biasa. Padahal di sini nggak ada terjemahan ya. Itu usahanya luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Aku, kata Allah, aku sediakan bagi para hambaku yang saleh
apa yang tidak dilihat. tidak pernah dilihat oleh mata. Apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan apa-apa yang tidak pernah terdetik, terlintas dalam hati orang, dalam hati manusia. Ini hadis ini dipahami bahwa apa yang ada di surga itu kenikmatannya luar biasa, menunjukkan apa yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu luar biasa indahnya, luar biasa enaknya, luar biasa bagusnya, luar biasa sempurnanya. Maka kalau misalnya ada di dunia, berarti lah itu kan cuma dulu kan ada di dunia, kan gitu ya. Nah, itu pendapat satu. Pendapat lain mengatakan enggak, yang ada di surga itu apa-apa sebagian yang ada di dunia. Gitu. Seperti dalam surat Baqarah, gitu ya. Wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka diberikan hal-hal yang serupa tapi tidak sama. Kan Bapak Ibu yang senang duren, ada duren di sana, tapi nikmatnya jauh melebihi duren montong. Yang masyhur kan di sini montong. Iya, kenapa mesti ada duren, mesti ada anggur? Disebut dalam Al-Quran ada anggur, ada delima, kan gitu tuh, supaya tidak aneh. Sebab kalau didatangkan yang baru nanti bingung dia, nih buah apaan, nggak pernah tahu nih, nggak pernah lihat, gitu ya. Gitu. Jadi buahnya mirip tapi rasanya itu yang tidak sama. Itu pendapat ulama mengatakan. Jadi misalnya nih, Allah alam ya, ada rambutan, ada mangga, ada apa gitu tuh. Tapi mangganya nggak busuk, rambutannya nggak kope. Gitu. Apalagi misalnya salaknya nggak gombos, gitu, jeruknya nggak biar, pokoknya yang nikmat-nikmat lah. Tetap jeruk, ada jeruknya, cuma jeruk yang berbeda, supaya orang melihat itu, oh dulu nih ada, tapi ini ternyata rasanya luar biasa. Nah gitu. Jadi kalau sama sekali baru, ini pendapat ulama, sama sekali baru mereka nanti kaget, oh saya nggak pernah tahu nih apaan. Jadi sebagiannya ada yang mala ainun ra'at wala udhunu sami'at wala khatar fi qalbil bashar. Tapi sebagiannya lagi apa? Yang sudah tampak, yang sudah lihat, yang sudah tahu apa-apa yang dunia membayangkan kenikmatan di dunia yang tidak pernah mencicipi buah itu, meskipun ada di etalase mungkin bagi orang-orang tertentu, melihat etalase buah yang menggiurkan, dia tidak bisa beli, tidak bisa cicipi, maka di sana akan dia cicipin dari jauh makna, jauh rasa yang lebih nikmat, lebih hebat lagi. Wah, subhanallah. Jadi pas ya kita bicara tadi tentang apa? Wa'adallahu lahumul husna. Allah siapkan bagi mereka darajat, a'zamu darajat, derajat yang tinggi, balasan tertinggi, balasan ternikmat, yaitu surga dan dalamnya mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi wasyar. Baik, Bapak Ibu silakan selanjutnya ini doa. Nah, doanya Ibu-ibu, kalau ada Bapak Ibu kalau ada kesulitan, ini doa yang dianjurkan dalam Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab sahihnya disebut Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Coba Ibu-ibu tuh. Ya. Doanya tuh Allahumma la sahla, ya Allah tidak ada kemudahan. Illa ma ja'alta lahu sahla, kecuali yang kau bikin mudah.
Bagi kami susah, tapi kalau engkau sudah mudahkan untuk kami, kagak ada yang susah lagi. Gitu. Wa anta taj'alul hazna. Engkau, gitu ya. Wa anta hazna. Engkau yang menjadikan itu Susah. mudah, sedih, susah. Jadi sesuatu yang hazan itu yang menyusahkan, yang membuat kita sedih karena susah. Wa anta taj'alul hazna. Engkau yang membuat susah. Idza syi'ta salah. Tapi yang susah itu jika kau kendaki jadi mudah. Gitu. Ya. Jadi ini doa bagus nih. Kita baca nih. Untuk minta kemudahan kepada Allah. Kemudahan apa saja? Kemudahan dalam pekerjaan, kemudahan di dalam urusan rumah Saat tangga. ujian ya Ustaz ya. Saat ujian juga tiba-tiba jawabannya udah nongol semua di depan. Gitu ya. Jawabannya sudah nongol semua di depan. Oh, kemudahan. Doa ini bagus untuk kita baca. Selanjutnya yang terakhir yang muliakan tentang ikhtisar surat. Surat kita pada hari ini ternyata subhanallah sudah sampai surat yang ke-39. Yaitu surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, Bapak Ibu. Ya. Artinya Zumar itu rombongan. Artinya rombongan. Itu terdapat pada ayat ke-30 ayat ke-12 ya. 13. Surat Az-Zumar artinya rombongan-rombongan. Identitasnya surah ini dalam Al-Quran adalah surah ke-39. Kalau urutan turunnya ke-59. Jumlah ayatnya 75. Ada yang berpendapat 73. Ya. Jumlah kata 1180 Bapak Ibu. Banyak ya. Jumlah huruf 4871. Nah, surat ini termasuk surat-surat Al-Mathani yang kira-kira mencapai hampir 100-an. Itu ya. Oke. Lalu alasan penamaannya Zumar karena ada di dalam ayat ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Zumara tuh. Nanti di ayat 73 wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara. Az-Zumar. Jadi Bapak yang muliakan, ayat ini menunjukkan semua nanti orang kafir akan digiring ke neraka berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok, berduyun-duyun. Orang-orang yang beriman juga akan digiring, wasiqa, digiring, dipandu, ditandu, dibimbing. Apa? Ilal jannati zumara, kepada surga secara berkelompok bergelombolan. Enggak sendiri-sendiri kalau di sini sebutnya. Jadi ya, ternyata surat Az-Zumar punya nama lain, ada 2 nama lain. Pertama Al-Huruf. Karena ini juga terkutip dari ayat ke-20. Lakinil ladzina taqaw rabbahum huruf. Huruf, kamar-kamar di surga. Ada kamar-kamar di surga. Ya, tunggalnya hurfa, jamannya huruf. Ada lagi namanya Al-A'rab. Al-A'rab. Ya, seperti ayat 28. Qur'anan Arabiyya. Itu. Ghairi dhi'i wajil la'allahum yattaqun. Quran ini yang berbahasa Arab ini tidak ada sedikit pun kekurangannya. Oke. Sekarang kandungan garis besar. Tentang pengaruh tauhid dan tanzih. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tanzih itu artinya mengeluarkan, mensucikan, menjauhkan apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Ya.
Itu. Apa di dalam konteksnya dugaan bahwa Allah itu punya anak. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh pikiran itu. Ibadah-ibadah tulus dan menyediakan bahwa biasanya tatkala membutuhkan dan terdesak manusia berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah ia merasa lapar, maka ia akan kembali lupa kepada Allah. Seperti dia lupa berdoa, telah berdoa kepada Allah, dibuang kesulitan-kesulitan. Di samping itu, surat Az-Zumar menyinggung tentang masalah hari kiamat dan hari kebangkitan. Serta hal-hal yang berkaitan dengannya, kebangkitan dan kiamat tadi. Juga berbicara tentang kondisi-kondisi alam akhirat yang dihadapi oleh orang yang beriman dan orang kafir. Serta menegaskan bahwa orang-orang yang pandai tidak sama dengan orang-orang yang pandir, yang bodoh. Yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang pandai dan orang-orang yang tidak pandai? Pasti jawabannya tidak sama. Nah, itu ayatnya. Sebab nuzul, saya kemukakan beberapa saja Bapak Ibu, ini yang saya kira-kira penting ya. Nih, sebab nuzulnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini ayat 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Nabi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas berbuat maksiat, zalim pada diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis ini berkaitan dengan tokoh. Bapak Ibu ingat siapa yang membunuh paman Nabi Hamzah pada saat perang Uhud namanya? Apa itu namanya? Namanya Wahsy. Wahsy namanya. Maka pada saat setelah terjadi perang Uhud, seseorang kepada Wahsy membunuh banyak orang, saya berzina, saya minum minuman keras, kan gitu. Padahal akunya jahat, perbuatannya banyak jahat. Surat Maryam ke-60 pertamanya itu. Ya. Dan juga surat Al-Furqan ayat 70. Yang intinya atau surat An-Nisa ayat 4 menunjukkan jalan seharusnya, sebab turun ayat tersebut terlalu berat bagiku sanggup melaksanakannya. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 48 dan 116 yang menegaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Mendengar jawaban itu turun wahyu kepadanya. Apa kata Wahsy? Ya, kata Wahsy, aku masih ragu apakah aku termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni meskipun tidak selain syirik, tapi mungkinkah aku yang diampuni, termasuk diampuni? Kenapa? Luar biasa, membunuh orang yang dicintai oleh Nabi, membunuh saudara Nabi, membunuh orang yang telah melindungi dakwah Nabi. Coba bagaimana dosaku ini? Meski Allah mengampuni segala dosa, kecuali syirik, apa iya itu aku diampuni? Kira-kira gitu. Maka turunlah ayat Az-Zumar 53 yang kita bacakan tadi. Yang bunyinya qul li'ibadiyalladzina asrafu, katakan hai Nabi kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri, ada kata-kata min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendapatkan ayat ini diperdengarkan kepada Wahsy, lalu Wahsy mengatakan, ini ayat yang menentamkan, meneguhkan, menenteramkan hatiku. Gitu Wahsy masuk Islam. Tuh. Itulah kami menjelaskan terakhir apa sih isi kandungan utamanya, rinciannya itu apa saja.
Ini dia nih. Isinya ya perbandingan antara orang-orang mukmin dan orang kafir. Orang-orang zalim tidak dapat menghindari siksa hari kiamat. Gitu ya. Larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Itulah kira-kira garis besar daripada kandungan surah Az-Zumar yang kita baca ikhtisarnya pada hari ini. Untuk sementara kami cukupkan, barangkali ada yang ingin bertanya berkaitan dengan tadi surah Al-Hadid. Ya Ustaz, saya nanya Ustaz. Silakan, Bu. Silakan. Iya, Saya, silakan. ya, enggak, tadi saya tertarik itu dengan ikhtisar surat Al-Hadid tadi mengenai surah Al-Munafikun ayat 10 itu Rabbi laula akatani ila ajalin qarib fasadaku angkum minas solihin. Itu berarti penyesalan kita waktu kita mau menghadapi maut atau sesudah maut. Makanya ditekankan di situ kan sadakas. Itu bagaimana tafsirnya, penjelasannya lebih jelas. Terima kasih. Baik, makasih, Bun. Kalau konteksnya surah Al-Munafikun ayat 10 tadi, kita baca ayat sebelumnya, ayat di awal dari ayat 10-nya itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah kalian kepada apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul mautu, datang kematian kepada seseorang. Fayaqulu, maka dia bermohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah seandainya saja engkau tunda usiaku. Gitu kan? Ila ajalin qarib, pada waktu yang dekat saja, fa'asaddaq, maka aku akan banyak bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Dari letter lekad ayatnya, dari teks ayatnya saja jelas datang kepada orang yang datang pada orang sebelum kematiannya. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan karena sudah payah, sudah menjelang saat-saat hilangnya roh, begitu, sehingga dia tidak mampu lagi berbuat apa-apa, baru dia minta tunda sebentar saja, ya nggak mungkin lah ditunda sebentar. Gitu. Jadi harusnya dari dulu waktu sehat, waktu bisa berjalan, waktu bisa berkomunikasi dengan orang, waktu leluasa, waktu bisa berderma. Kalau sekarang waktunya sudah mau mati, ya nggak bisa, udah berarti nggak ada kesempatan. Jadi kalau ayatnya jelas di surat Al-Munafikun, itu adalah orang-orang yang mau meninggal. Nanti ada lagi di dalam surah, misalkan surah Al-Hijr di ayat 2, itu penyesalan orang-orang yang nanti sudah ada di dalam neraka, orang-orang yang ada di dalam alam hisab. Prinsipnya penyesalan itu hanya penyesalan karena tidak mungkin lagi berubah dan berganti dan kembali karena waktu terus bergulir dan berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bunda Eli. Sudah tingginya nilai sedekah itu ya Ustaz. Jadi ada rasa Masya Allah. Masya Allah. Itu orang yang banyak bersedekah saja masih menyesal. Makasih Ustaz. Kami Bun, barakallahu fi. Masih adakah yang lain? Bapak Ibu silahkan. Siapa lagi? Baik, alhamdulillah Ustaz. Karena waktu juga yang membatasi Ustaz, silakan ditutup dengan doa Ustaz. Baik, makasih. Baik, silakan. Mari kita sempurnakan pertemuan kita di malam hari ini. Berharap semoga Allah SWT memberikan kemanfaatan pada ilmu yang kita pelajari di malam hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kulli dzambin adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Al-malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Ilai anta Asyhadu an la ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasih Ustadz, makasih Makasih Bapak Ibu. banyak, Mohon makasih maaf lahir batin. Makasih banyak. Istirahat. Terima kasih. Salam Assalamualaikum. sehat. Inilah Ustaz, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam.